Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Henry Rusdi, spesialis bedah mulut dan maksilofasial, akan menjelaskan prosedur mengenai efektivitas gel ketosan kepiting hitam secara rata terhadap respons soket secara 3 dimensi dan sel fibroblast pasca penyakit gigi tikus Gallus vista. Tindakan pencabutan gigi merupakan suatu tindakan umum di dalam dunia kedokteran gigi. Tindakan ini dikatakan ideal apabila tidak disertai dengan trauma pada gigi penyangga dan tidak menimbulkan rasa sakit yang terlalu tajam. Tindakan pencabutan gigi akan menimbulkan luka pada jaringan lunak keras, namun tidak jarang dapat mengalami komplikasi yang akan memperlambat proses penyembuhan. Pada dasarnya, proses penyembuhan luka terdiri dari 4 fase, yaitu fase hemostasis, inflamasi, proliferasi, dan remodeling. Saat ini, penelitian mengenai pemanfaatan bahan alami dalam membantu proses penyembuhan luka telah banyak dilakukan. Salah satunya adalah dengan ketosan dari cangkang kepiting hitam. Ketosan dari cangkang kepiting hitam memiliki nilai afinitas dan derajat deasetilisasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis kepiting lainnya, yaitu mencapai 87%, sehingga memiliki sifat biologis yang lebih baik. Penggunaan gel ketosan dianggap sebagai salah satu sediaan obat luka yang baik dalam penutupan luka, karena memiliki sifat hemostasis, biokompatibilitas, dan biodegradable yang baik, serta penggunaan yang tidak menimbulkan efek samping. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa prosedur meliputi pembuatan gel ketosan, pencabutan gigi tikus, pengaplikasian gel ketosan, pengamatan klinis respon 3 dimensi, soket, pembedahan dan pengambilan jaringan hewan uji, pembuatan preparat histologi, dan pengamatan jumlah sel fibroblast. Tahap 1. Pembuatan gel ketosan. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan gel ketosan 3%. Tas lakmus, masker, bubuk ketosan, magnetic stir bar, penjepit tabung, spatula laboratorium, batang pengaduk, pipet tetes, corong laboratorium, NaOH, asam asetat 1%, beker gelas 50 ml, gelas ukur 100 ml, beker gelas 250 ml, hand spoon. Tahap selanjutnya adalah melakukan penimbangan bubuk ketosan sebanyak 3 gram. Tuangkan larutan asam asetat 1% sebanyak 100 ml ke dalam gelas ukur. Campurkan larutan asam asetat 1% dengan bubuk ketosan. Masukkan magnetic stir bar ke dalam larutan ketosan. Lakukan pengadukan dengan menggunakan stir sampai larutan homogen dan menjadi sediaan berbentuk gel. Tutup menggunakan aluminium foil. Kemudian tetesi larutan NaOH sampai mendapatkan pH dalam kisaran netral. Lakukan sampai pH gel ketosan dalam kisaran netral dengan pH sekitar 7. Tahap selanjutnya adalah pencabutan gigi tikus. Sebelum dilakukan pencabutan, tikus diaklimatisasi selama 7 hari dengan membagi tikus berdasarkan kelompoknya masing-masing, dan tiap kelompok terdiri dari 5 tikus. Selanjutnya, lakukan penimbangan berat badan pada tikus sebelum tikus diberikan perlakuan. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan dalam prosedur pencabutan gigi tikus. Blade nomor 15, spuil, arteri klem bengkok, gunting bedah, pinset chirurgis, scalpel, handscoon, dan juga masker. Anestesi umum berupa injeksi ketamin diaplikasikan dengan dosis menyesuaikan berat badan tikus. Buka mulut tikus secara perlahan, lalu tahan bagian bawah mulut tikus dan lakukan insisi dengan menggunakan scalpel dan blade nomor 15 pada bagian gigi insisifus kiri rahang bawah tikus.
Posisikan arteri klem bengkok pada gigi yang akan dicabut, lalu goyangkan gigi dan tarik gigi ke arah lateral. Setelah dilakukan pencabutan, lakukan irigasi pada soket pasca pencabutan gigi dengan menggunakan larutan NaCl. Kemudian, keringkan dengan menggunakan kapas steril. Prosedur selanjutnya adalah pengaplikasian gel kitosan 3% dan gel CMCNA pada tikus sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan. Pengaplikasian gel kitosan 3% dimulai sejak terjadinya luka dan dilakukan secara topikal sebanyak 0,1 ml pada soket setiap 2 kali sehari selama 7 hari. Tahapan selanjutnya adalah pengamatan klinis respons soket secara 3 dimensi. Berikut adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengamatan respons soket secara klinis 3 dimensi. Sebelum dilakukan pengamatan, soket diirigasi dengan NaCl dan dibersihkan dengan menggunakan microbrush, kemudian dikeringkan dengan kapas steril. Pengamatan dilakukan dengan mengukur lebar mesial distal, lingual bukal, dan kedalaman soket pada hari ke-1, 3, dan 7 pasca pencabutan gigi. Tahapan selanjutnya dilakukan dengan pembedahan, serta dilanjutkan pengambilan jaringan hewan uji. Sebelum dieuthanasia, tikus dianestesi dengan injeksi ketamin secara intraperitoneal. Lakukan pemotongan pada leher tikus. Selanjutnya, eksisi dilakukan pada rahang bawah tikus, yaitu pada sisi yang dilakukan pencabutan. Kemudian, lakukan pengambilan jaringan pada soket yang telah dilakukan pencabutan. Setelah jaringan diambil, jaringan dimasukkan ke dalam wadah yang berisi buffer netral formalin 10%.
Setelah dilakukan pengambilan jaringan pada rahang tikus, jaringan akan dinilai secara histologis untuk melihat jumlah fibroblast. Untuk tahapan pembuatan preparat histologi meliputi 1. Fiksasi, 2. Trimming, 3. Dehidrasi, 4. Blocking, 5. Sectioning, 6. Staining. Pada tahap fiksasi, salah satu tujuannya adalah untuk mencegah proses pembusukan. Jaringan rahang yang telah dieksisi difiksasi dengan larutan buffer netral formalin 10% selama 1-2 hari dan dilanjutkan dengan dekalsifikasi pada jaringan dengan merendam jaringan pada larutan ETA 10% selama 4 hari. Tahapan selanjutnya adalah trimming. Jaringan dipotong dengan menggunakan scalpel dengan ketebalan 4 mm lalu diatur dalam tisu kaset dan dimasukkan ke dalam basket. Kemudian dilanjutkan dengan tahap dehidrasi. Dehidrasi merupakan proses untuk mengeluarkan seluruh cairan yang terdapat di dalam proses fiksasi, yang nantinya dapat diisi dengan parafin untuk membuat blok preparat. Prosedur selanjutnya adalah blocking. Tahap ini merupakan pemrosesan jaringan dengan menanamkan jaringan yang diisi dengan parafin cair hingga seluruh jaringan terendam oleh parafin. Kemudian didiamkan sampai parafin membeku. Tahapan selanjutnya adalah sectioning. Sectioning merupakan proses pemotongan blok jaringan dengan menggunakan mesin mikrotom dengan ketebalan 3-5 mikrometer. Hasil pemotongan jaringan ini berupa irisan tipis yang dapat membantu dalam proses ketepatan pengamatan. Tahap akhir dari prosedur pembuatan preparat histologi adalah staining. Staining atau pewarnaan merupakan teknik memberikan warna pada komponen seluler dengan tujuan membedakan antar sel pada jaringan. Teknik staining yang digunakan pada video ini menggunakan hematosilin eosin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan informasi dan wawasan kepada teman-teman yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.